Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam serta membina para sahabat menjadi kader dakwah. Ini adalah disebut oleh para ulama-ulama ketika membahas tentang dakwah Rasulullah. Ini adalah fase khauf. Apa itu yang disebut dengan fase khauf? Yaitu adalah fase di mana Rasulullah masih menyembunyikan dakwahnya sekitar 3 tahun pertama ketika di Makkah. 3 tahun pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam hanya ke beberapa golongan-golongan khusus. Yang kita kenal yang pertama adalah Rasul mendakwakan Islam pada istrinya, yaitu adalah Khadijah. Yang pertama menerima Islam adalah orang terdekat yang bisa dikontak oleh Rasulullah adalah istrinya. Setelah Khadijah beriman, maka kemudian ulama berpendapat yang kedua yang beriman adalah Ali bin Abu Thalib, atau ada pendapat yang lain Zaid bin Harithah. Tapi ya oke lah, ini hampir-hampir sama. Zaid bin Harithah maulanya Rasul, budaknya Rasulullah, atau Ali bin Abu Thalib, yaitu adalah anak daripada pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Maka beliau beriman pada Rasulullah. Lalu berikutnya adalah yang golongan yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka sudah lengkap. Yang pertama ada wanita yang beriman, lalu kemudian ada orang merdeka, anak kecil yang beriman, ada orang yang tidak merdeka tapi juga beriman, ada orang yang sudah agak tua, bijaksana juga beriman. Maka dari 4 inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluaskan dakwanya hampir kepada 44 orang atau 40 orang, yaitu adalah sahabat-sahabat yang menerima dakwah pertama kali di dalam Islam. Nah, fase yang dinamakan fase khauf atau fase yang diam-diam ini belum dipublis keluar. Mereka berkumpul di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Dalam fase ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2, yaitu adalah yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka. Bagaimana caranya? Maka kemarin sudah sempat saya sampaikan. Coba teman-teman baca di dalam Al-Quran surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah itu berisi tentang sesuatu yang sama. Apa kesamaannya? Janji Allah tentang yaumil kiamat, janji Allah tentang surga, janji Allah tentang neraka. Allah katakan bahwasanya Dia berkuasa. Semua di dalam surat-surat Makkiyah itu tujuannya semua seperti itu, menggambarkan kehebatan Allah, lalu kemudian menggambarkan ada hari akhir, ada balasan apapun atas yang kalian lakukan, ada surga, ada neraka, ada balasan masing-masing. Itu semua semua kita baca di dalam Al-Quran. Maka surat-surat Makkiyah. Maka coba lihat surat Al-Waqi'ah, surat An-Naba, surat Ar-Rahman, semua sama. Semua surat-surat Makkiyah itu isinya semua seperti itu. Misal surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, dan seterusnya. Semua kemudian membahas tentang keagungan Allah. Allah sampaikan, coba kalian lihat sekeliling Anda. Anda mau lihat apa? Pohon kurma, lihat mayang-mayangnya, lihat pelepah-pelepahnya. Bagaimana kemudian daun-daunnya senantiasa mengarah ke udara. Bagaimana dia memberikan buah-buahan kepada Anda. Sudah Anda makan buahnya, Anda bisa menemukan kulitnya pun Anda sudah makan buahnya, Anda menemukan pun bahkan bijinya sangat luar biasa. Ada selaput kemudian yang untuk melindungi bijinya. Kalau itu tidak dilepas, maka Anda tidak bisa tanam itu. Kalau Anda lepas, baru bisa memunculkan tunas-tunas. Anda bertanya tentang lautan. Lautan itu seperti ini. Ada lautan yang terbelah di tengah, tidak bercampur di antara keduanya. Di situ Anda menemukan yakut dan marjan yang Anda jadikan perhiasan. Di sana Anda bisa melihat juga ada banyak hal yang menyenangkan. Anda bertanya tentang Allah. Allah selalu sibuk di dalam setiap waktu karena memenuhi setiap permintaan-permintaan manusia. Allah kemudian berada dalam kemudian banyak sekali kerjaan-kerjaan yang semuanya itu adalah untuk Anda semua. Ar-Rahman, Allah menyayangi Anda. Bagaimana Anda ketika di dalam perut ibu Anda dan seterusnya. Tapi Allah juga mengingatkan tentang kehebatan Al-Quran, mengingatkan tentang penciptaan manusia. Tapi mendadak Allah kemudian bilang tentang orang-orang yang mereka ini melawan perintah Allah. Gitu kan ya? Apa namanya? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Dan kalian akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, yang berdosanya keterlaluan. Mereka akan ditandai dan mereka akan ditarik dari ubun-ubun dan dari kaki mereka. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Dan mereka yatufun, mereka kemudian bertawaf di antara kemudian bainaha wa baina hamimin an. Mereka bertawaf di antara neraka dan di antara hamimin an. Yaitu adalah kemudian air mendidih yang mereka minum. Dalam surat Al-Waqi'ah diceritakan hal yang sama. Mereka minum hamim, mereka minum kemudian seperti unta yang kehausan. Mereka tahu itu panas, mereka tahu itu membakar seluruh kerongkongan mereka, bahkan sampai perut mereka, tapi mereka minum seperti unta yang kehausan.
Padahal sebelumnya mereka sudah dikasih zakum, memenuhi perut mereka. Setelah zakum itu penuh dengan memenuhi perut mereka, makanan-makanan mereka itu mereka dikasih kemudian hamim. Ini adalah kemudian pengingat Allah. Tapi mendadak Allah kemudian berbicara tentang surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan misalnya. Sesungguhnya bagi orang yang takut pada Allah, Allah kemudian kasih ada 2 jannah. Wa min dunihimal jannatan. Setelah melukiskan 2 jannah, Allah lukiskan lagi 2 jannah lagi. Begitu juga di dalam Al-Waqiah, begitu juga di dalam An-Naba. Allah sampaikan ada langit yang kemudian 7 lapis, ada kemudian siang dan malam. Anda bisa beristirahat di satunya, Anda bisa mencari rezeki di satunya. Mendadak Allah cerita kemudian tentang bagaimana gunung-gunung. Allah ceritakan tentang bagaimana lautan. Allah ceritakan tentang bagaimana segala macam. Tiba-tiba Allah katakan, semua yang kalian itu semuanya akan dihancurkan satu saat nanti oleh saya. Kehidupan kalian akan saya matikan juga. Kalian kira tulang belulang tidak akan dibangkitkan, semua dibangkitkan. Kalian kira bapak-bapak kalian tidak ada dibangkitkan, kami bangkitkan juga. Anda jangan merasa bahwa bapak-bapak kalian yang sudah berlalu sebelumnya tidak akan dibangkitkan. Semua dibangkitkan dan semua akan dapat kemudian bagaimana balasannya. Allah cerita balasannya. Oh, ada 3 balasan bagi as-sabiqun ashabul yamin, yang satu lagi adalah ashabul shimal. Allah ceritakan bagaimana kemudian kisah mereka satu-satunya. Allah semua jelaskan itu semua untuk apa? Menggambarkan pada Anda bahwa Allah yang berkuasa dan Anda tidak. Bahwa Allah yang punya power, Anda tidak. Bahwa siapa di sini yang punya kehebatan bukan Anda tapi Allah. Coba lihat bagaimana biji-bijian yang tanam Anda atau Allah yang tanam. Coba lihat bagaimana Anda menghidupkan api, Allah yang hidupkan atau Anda hidupkan. Dan kalau Allah tidak menghidupkan itu dengan kayu, Anda tidak akan bisa menghidupkan api. Padahal Allah ingin memberitahu di sana bahwa kalau kayu bisa terbakar, apalagi Anda. Paham nggak maksudnya kira-kira? Karena sesungguhnya di dalam neraka itu ada dua kemudian bahan bakar neraka, yaitu adalah hijarah, batu-batu dan manusia. Batu-batu di situ apa? Kadang-kadang kayu yang sudah membatu itu bisa kebakar lebih panas daripada yang lain. Berarti sebagaimana Allah bisa menghidupkan api pada kayu, Allah bisa menghidupkan api dari dalam tubuh Anda itu. Maksudnya itu untuk menjadikan bahan bakar neraka. Allah jelaskan tentang semuanya. Siapa yang berkuasa di sini Allah jelaskan. Tapi mendadak Allah jelaskan, tapi tenang, kekuasaan saya tidak untuk mengancam Anda. Kekuasaan saya itu cuma bagi yang ingkar saja. Allah jelasin surga dengan seluruh kenikmatannya, pindah lagi ke neraka, pindah lagi surga, yaumil kiamat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu adalah untuk membacakan pada manusia yatlu alaihim ayatihi. Maka kalau Anda baca surat-surat Makkiyah, Anda akan kemudian merasa benar, kita nggak ada apa-apanya di depan Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Kemarin saya mikir begini teman-teman sekalian, kita itu sebagai manusia tetap ada sesuatu yang nggak bisa kita nafikan, yang namanya sunatullah. Sunatullah itu misalnya seperti apa? Manusia pasti akan mati, manusia pasti akan menua, betul kan ya? Segala sesuatu di dunia akan hilang. Kullu man 'alaiha fan misalnya. Allah sampaikan lagi, setiap orang akan mati, Allah akan meninggal. Setiap manusia akan meninggal, setiap manusia ada batasnya, setiap manusia akan menua. Yang namanya dedaunan Anda lihat bagus sekarang, tapi pasti akan menjadi kuning. Semua sunatullah. Air turun dari atas ke bawah, gitu kan ya? Yang terbakar pasti akan hilang dan seterusnya. Dan coba perhatikan di dalam Al-Quran, semua sunatullah itu yang tidak bisa diingkari oleh manusia, itu Allah langsung klaim, itu semua saya yang punya. Itu bagi saya tuh gila, ini gitu maksudnya. Lah kenapa? Ada sesuatu yang nggak bisa diingkari baik oleh orang Muslim ataupun bagi orang kafir. Orang kafir nggak bakal bisa mengingkari bahwa dia akan mati. Orang kafir nggak akan bisa mengingkari bahwa yang namanya dunia akan rusak. Orang kafir nggak bisa mengingkari bahwa yang namanya tanaman itu akan rusak, akan menguning. Dan ketika Allah sampaikan seluruh tentang sunatullah, air turun dari atas ke bawah, angin dan peredarannya, air dan sebagainya, Allah bilang itu semua saya yang punya. Nah harusnya bagi orang berpikir, ada yang mengklaim bahwa mati punya dia. Harusnya dia mulai berpikir, siapa yang mengklaim ini? Benar atau tidak? Maka sebenarnya itu sudah jadi jalan keimanan. Maka surat-surat Makkiyah itu ketika dikatakan yatlu alaihim ayatihi adalah membacakan kekuasaan-kekuasaan Allah. Ibaratnya Allah nyombong. Bagi seseorang yang sangat-sangat keras kepala, Allah nyombong di hadapan mereka. Berbicara pada orang-orang kafir Quraisy, berapa kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah nyombong di depan mereka. Kalian bisa nggak begini? Kalian bisa nggak begini? Kalian bisa nggak begini? Kalian bisa nggak nyiptain yang seperti ini? Yang begitu sempurnanya. Dan semua itu akan saya habisi semua. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Maka harusnya kalian tunduk pada saya. Tapi bagi orang-orang yang kemudian lembut hatinya, beda lagi. Ini bukan kayak sebuah ancaman. Ini bukan kayak nyombong, tapi ini sebuah kayak surat cinta, teman-teman sekalian. Ketika Allah kemudian membacakan tentang kekuasaannya, tanda-tanda itu kayak surat cinta, kayak seorang laki-laki ngerayu perempuan. Anda coba baca di dalam Al-Quran, itu kayak rayuan. Jadi Allah tuh ngerayu bagi orang-orang yang lembut hatinya untuk beriman kepada Dia. Dalam kasus orang-orang yang keras kepala, itu seperti sebuah kesombongan Allah kepada orang-orang itu.
Kan karena rayu sama kesombongan kan kadang-kadang beda tipis. Gitu kan ya. Ketika seseorang merayu seorang wanita misalnya untuk mau sama dia, kamu tahu nggak sih, aku tuh jalan dari Jakarta pergi ke Surabaya cuma untuk ketemu kamu. Masya Allah, itu nyombong atau ngerayu? Bagi orang-orang yang sombong, keras kepala, itu sombong juga. Saya itu datang dari Jakarta ke Surabaya cuma untuk ketemu kamu, tahu nggak? Artinya kamu bisa nggak kayak begitu? Itu bagi orang yang keras kepala. Tapi kalau bagi seseorang yang lembut hatinya, ya Allah, langsung meleleh, melted gitu kan ya. Nah, kenapa? Dia datang dari Jakarta ke Surabaya cuma untuk ketemu saya. Masya Allah. Kamu tahu nggak ini harganya berapa ini? Ini harganya bro. Ini bukan bro, ini harganya sis. Gitu. Atau ini harganya mbak. Ini adalah 3 juta dan cuma diproduksi 1 di dunia. Kalau bagi orang keras kepala ini nyombong, kamu nggak akan bisa berbuat begini, gitu kan? Kamu nggak akan punya duit untuk gini, dan kalaupun punya duit kamu nggak akan bisa cuma beli cangkir yang harganya 3 juta, karena kamu miskin, tau nggak? Itu sombong. Tapi bagi orang-orang yang dirayu, bagi orang-orang yang lembut hatinya, ini rayuan. Ya Allah datang dari ujung cuma untuk bertemu saya, cuma untuk menerima taubat saya misalnya. Ini adalah bagian yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang itu apa? Siap untuk yuzakihim. Ya Allah, saya benar-benar merasa melted. Ya Allah, saya meleleh ya Allah ketika didekati dengan cara seperti ini. Saya nggak kuat baca surat-surat makiyah ini. Saya nggak kuat ketika mendengar kemudian ancaman-ancaman neraka. Saya pengen banget untuk masuk pada surganya Allah. Ya Allah, saya nggak tahan. Gimana kalau saya nggak punya backing ketika di yaumil qiyamah? Kalau saya nggak punya syafi', lantas seperti apa hidup saya? Tahu syafi', pemberi syafaat? Syafi' itu artinya adalah backing. Syafi' itu artinya adalah koneksi. Kalau Anda mau kerja ke satu tempat, bosnya adalah paman Anda, nah Anda punya syafaat di situ. Nah, kenapa? Anda punya koneksi di situ. Nah, ya Allah, kalau saya di yaumil kiamat saya nggak punya koneksi, seperti apa? Saya nggak bisa tahan ya Allah. Ya Allah, saya mau kenal dengan kamu ya Allah. Wa yuzakihim. Maka kemudian terus-menerus dibacakan dia Al-Quran, terus-menerus dia melaksanakan ketaatan pada Allah, terus-menerus dia memaksa dirinya untuk taat pada Allah, maka Allah membersihkan hidup dia. Allah membersihkan kemudian hati dia. Bagaimana cara membersihkan hati di dalam Islam? Dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Dibacakan pada yang ayat-ayat Allah, baik dia baca sendiri ketika dia lagi sholat ataupun dia dibacain oleh orang lain. Teman-teman sekalian, mau nggak mau antum nanti akan dibacain Al-Quran. Permasalahannya adalah antum mau dibacain pas masih hidup atau pas sudah mati, gitu kan ya. Atau sudah mati juga dibacain Al-Quran, sama. Tergantung antum aja maunya kapan. Setelah kemudian mati kita dibacain Al-Quran, kita masih mendengar atau tidak? Masih. Makanya ditalkin. Lah ditalkin kan kita sudah mati. Ustaz, bukannya talkin itu sebelum mati? Sebelum mati ditalkin, setelah mati ditalkin. Kenapa? Karena ulama-ulama berpendapat setelah mati pun manusia masih bisa mendengar apa yang kemudian dikatakan kepada dia. Nah, membacakan Al-Quran ini akan mensucikan hati. Jadi Al-Quran itu punya sebuah khasiat untuk membersihkan hati manusia. Makanya Utsman bin Affan berkata, tidak akan cukup hati seorang manusia yang bersih daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau seandainya dia hatinya bersih, membaca Al-Quran dia tidak akan cukup. Tapi kalau hatinya sudah kotor, baca Al-Quran sedikit saja dia nggak enak, dengar aja males. Pernah nggak? Pernah merasa seperti itu? Kalau saya pernah. Masuk Islam tapi dengar orang baca Al-Quran rasanya nggak enak. Lalu kenapa? Mungkin karena hati kita kotor, hati kita nggak bersih. Tapi begitu kemudian hati kita bersih, Al-Quran menjadi baik bagi kita. Tapi kalau kita masih nggak suka mendengarkan Al-Quran, nggak suka baca Al-Quran, dipaksa, di situ yang namanya wa yuzakihim. Yuzakihim artinya adalah mensucikan karena awalnya pernah kotor. Wa ikanu fi dhalalin mubin. Allah katakan orang-orang itu dulunya sebelum dibaca Al-Quran, mereka sangat-sangat kotor hidup mereka. Dolal, mereka sangat sesat dan jauh dan sangat parah kesesatannya. Tapi begitu kemudian dibaca Al-Quran, bahkan orang yang sesat paling parah pun, bahkan orang yang hatinya paling kotor pun akan merasa kemudian terbersihkan dengan Al-Quran itu. Berarti harus ada effort untuk menggosok yang kotor-kotor itu. Harus ada effort untuk menggerus yang kotor-kotor itu, lalu kemudian mensucikan hati kita. Wa yuzakkihim. Ya, lalu yang berikutnya baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini pada kemudian fase-fase berikutnya. Setelah para sahabat dibacakan ayat-ayat Allah, setelah para sahabat diyuzakkihim, bagaimana cara yuzakkihim? Rasulullah ngajak mereka sholat bareng, Rasulullah ngajak mereka taklim bareng, Rasulullah ngajak mereka jalan-jalan bareng, Rasulullah membersamai mereka setiap waktu di Darul Arqam itu. Lalu kemudian Rasul mengajarkan mereka tentang bagaimana Allah dan kekuasaannya, bagaimana mereka senantiasa semangat untuk menjalani hukum-hukum Allah. Setelah mereka semangat, setelah mereka tahu, baru pindah ke fase berikutnya, mengajarkan pada mereka halal dan haram.
Dari situlah kemudian Aisyah berkata, andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami tentang halal dan haram dulu tentang khamar, maka kami tidak akan pernah meninggalkan khamar itu selama-lamanya. Nah, kenapa? Karena yang diajarin langsung halal dan haram. Antum belum kenal Allah, belum tahu siapa rajanya, belum tahu tanda-tanda kekuasaannya, belum tahu kehebatannya, belum kemudian mensucikan hati antum, tiba-tiba antum diajarkan tentang benar dan salah. Ya nggak mau antum. Lah kenapa? Lihat. Al-Malik, Al-Quddus. Al-Malik itu adalah kekuasaannya Allah. Allah pengen lihat, nih itu punya gue, itu punya gue, itu punya gue, lu punya gue, anak lu punya gue, mati lu punya gue, hidup lu punya gue. Oke, ini punya Allah semuanya. Yang berikutnya wa yuzakihim. Setelah mengagungkan Allah, setelah membesarkan Allah, kita mengecilkan diri. Wa yuzakihim itu maksudnya. Jadi orang tuh kalau mau ngaku, dia harus mengakui kehebatan yang satu dan kemudian mengakui kelemahan dirinya di yang lain. Inilah kemudian dinamakan dengan syahadat. Yang saya selalu cerita tentang 1 dan 0 itu. Syahadat adalah tentang membesarkan Allah dan tentang mengecilkan diri sendiri. Kalau Allah Anda besarkan, Anda membesarkan diri sendiri juga, nggak bisa syahadat. Lah kenapa? Karena Allah besar, tapi saya juga besar, nggak bisa begitu. Maka kemudian ketika Al-Malik, Al-Quddus itu kemudian bertentangan satu sama lain. Al-Malik adalah sifat Allah di mana Allah pengen menyombongkan diri pada Anda. Al-Quddus adalah di mana Allah pengen membuat Anda itu rendah. Al-Malikil Quddus. Lalu kemudian ketika dia sudah membesarkan Allah, sudah mensucikan Allah, dia siap. Oke ya Allah, sekarang saya sudah mengaku saya lemah betul. Saya nggak punya apa-apa selain untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Saya benar-benar nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Saya tolong diajarin ya Allah. Saya tolong diajarin. Sama kayak belajar kan begitu kan ya. Belajar itu pertama-tama adalah antum ketemu guru yang pintar. Yang kedua antum merasa nggak tahu. Lah kalau guru Anda pintar, Anda merasa sok tahu. Anda yang ngomong bukan gurunya. Sekalian. Tapi kalau Anda merasa nggak tahu, Anda akan dengerin. Dan setiap kata-kata guru itu seolah-olah seperti sebuah apa ya? Sebuah air yang kemudian memberikan kesejukan. Kita akan mencari-cari ada apa yang bisa diambil hikmahnya di sini. Apa yang bisa diambil hikmahnya di sini? Apa yang bisa diambil hikmahnya di sini? Oh, itu orang yang sudah siap untuk belajar. Maka adanya guru dan orang yang sudah siap untuk belajar, maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka diajarkan tentang benar dan salah. Maka diajarkan tentang halal dan haram. Kami sudah siap ya Allah, ajarkan kepada kami ya Allah. Kami bodoh. Oke, ini ajarannya. Begini. Siap ya Allah, siap ya Allah, siap ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab. Setelah diajarkan kemudian tentang halal dan haram, maka muncul kepada mereka sebuah naluri untuk memperjuangkan halal dan haram. Dari situ kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat yang turun kepada dia, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang benar dan salah. Sekarang kalian sudah tahu tentang yang mana halal dan haram. Kalian sudah siap untuk mengemban Islam. Karena yang penting bagi Anda hanya Allah. Dan Anda tidak pedulikan diri Anda sendiri kalau sudah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dakwah. Fasda bima tu'mar. Nyatakan kepada mereka yang diperintahkan kepadamu berupa halal dan haram. Nyatakan kepada mereka apa yang diperintahkan kepadamu berupa akidah yang benar. Wa a'rid anil musyrikin. Jangan pedulikan orang-orang musyrik lagi. Dakwakan Islam. Gitu kan ya. Maka kemudian Rasul keluar bersama para sahabat dua baris, kemudian mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang sangat memberikan perubahan pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu mereka mengakui Tuhannya adalah Allah, tapi mereka tidak menjadikan Allah sebagai tempat meminta, mereka tidak menjadikan Allah sebagai tempat untuk beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah tidak ada lagi di situ. Paham sampai di sini? Coba lihat bagaimana korelasinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Anda mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang Anda kenali di situ? Yang Anda kenali di situ adalah bahwa Allah Maha berkuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian hanya bagi Allah, yang mulia hanya Allah, manusia tidak. Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengenal Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, tapi jangan macam-macam. Tapi jangan macam-macam. Kalau Anda macam-macam ada hari kiamat. Kalau Anda macam-macam Anda akan dihisab. Anda macam-macam nanti di yaumil kiamat Allah nggak akan melihat Anda. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah tadi apa yang pertama tadi? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan selain Allah, tiada Allah kecuali tempat meminta tolong dan tempat meminta segala-galanya. Muncul permasalahan-permasalahan baru. Jadi ketika sudah wa yu'allimuhumul kitab, ini ada permasalahan baru. Apa permasalahannya? Bilal dibawa sini kamu. Kamu bilang apa? Ahad, sini. Nah, ini ada batu, kamu kemudian harus ditimpa di atasnya batu, di bawahnya batu. Panas luar biasa dari atas dan dari bawah. Dan jangan bayangkan panasnya seperti di Indonesia. Panasnya batu di Arab itu bisa untuk goreng telur.
teman sekalian. Jadi telur itu bisa matang kalau di batu di Arab, apalagi dengan batu yang tepat. Pernah makan hot plate? Nah, hot plate ditaruh dalam badan kita gimana? Ya melepuh. Nah, itu terjadi pada Bilal. Ahad dia sebutkan. Masih dicambuk lagi, tapi dia tetap berada dalam keadaan beriman. Kenapa? Sudah melewati fase pertama dan fase kedua. Fase pertama apa? Di fase pertama dia sudah tahu Allah itu berkuasa. Kalian tuh gak ada apa-apanya, tahu nggak? Kalian megang cemeti, kalian belum tentu bisa menyakiti saya. Kalian bisa kemudian membunuh saya, tapi Anda tidak akan bisa untuk melawan kehendak Allah bahwa saya akan dibangkitkan kembali. Dan bukan mati yang masalah, tapi bangkitnya itu seperti apa. Maka dia tahan dengan cobaan-cobaan seperti tadi. Maka kemudian ketika sudah disiksa seperti itu, sampai dibilang, ayo kemudian kamu bertobatlah dari kemudian beriman pada Tuhan Allah itu. Sudah ke tempat yang lama aja. Saya sudah capek nih mukulin kamu kan itu ya. Yang mukulin ini capek, apalagi dipukulin mahal sekalian. Tapi dia berkata ahad. Lah kenapa? Sudah melalui fase pertama dan fase yang kedua. Kalau orang belum melalui fase yang pertama, belum melalui fase yang kedua, langsung diajarkan halal haram, sudah jangankan dicambuk, lihat duit pun akan kemudian beralih. Nah kenapa? Karena dia belum merasa bahwa Allah itu yang berkuasa, belum merasa bahwa Allah itu yang mensucikan mereka, belum kemudian mengesahkan Allah, belum mengenolkan dirinya. Maka dia belum siap untuk mendapatkan halal dan haram. Sampai di sini paham ya? Nah ketika kemudian sudah diajarkan halal haram, mereka kemudian berdakwah ke tengah-tengah umat, di situ mendapatkan ujian demi ujian. Dari ujian-ujian itulah baru kemudian di situ mereka belajar al-hikmah. Pembelajaran tanpa henti di dalam Islam adalah al-hikmah. Al-Quran itu cuma 600-an halaman. Ada nggak tambahan lagi? Nah, kecuali kalau antum orang Syiah. Kalau orang Syiah bilang ini baru sepertiga. Tapi kita meyakini bahwa Al-Quran sudah final dan Al-Quran nggak akan bakal berubah. 600 halaman itu nggak akan tambah-tambah. Artinya apa? Ada keterbatasan nggak hukum di dalam Islam? Ada keterbatasan. Hukum dalam Islam, hukum syahadat ada batasnya. Hukum puasa ada batasnya. Hukum berkeluarga ada batasnya. Buku fikih kira-kira segimana ya? Segitu-gitu aja. Ustaz tambah tebel Ustaz. Iya karena variasinya yang berbeda. Tapi hukumnya sama atau tidak? Nanti aku akan belajar di belakang. Sumber hukum Islam tetap sama, gak ada yang beda. Sama sekali gak ada yang beda. Hukum itu terbatas, tapi hikmah tidak terbatas. Sama seperti ketika kemudian membacakan ayat-ayat Allah pada manusia itu pakai akal. Akal itu terbatas. Tapi wa yuzakihim itu pakai hati, dan hati tidak terbatas. Ketika mengajarkan manusia tentang halal dan haram, wa yu'allimuhumul kitab itu pakai akal, dan itu terbatas. Tapi wal hikmah itu tidak terbatas. Di mana kemudian tidak terbatasnya dakwah ini? Kesabaran ketika kita menjalani dakwah. Kesabaran ketika disiksa ketika menjalani dakwah. Kesabaran ketika kita menemukan kesulitan ketika kita menjalani dakwah. Menemukan rasa manis ketika disakiti orang di dalam jalan dakwah. Menemukan rasa indah ketika kita itu kemudian menaati Allah, kemudian kita susah karena menaati Allah. Itu hikmah. Kita selesai. Mengajarkan Islam dengan lebih baik lagi. Bagaimana cara agar orang tidak tersinggung tapi bisa mendapatkan Islam? Bagaimana caranya agar orang ini kemudian nggak baca, nggak nulis, tiba-tiba dia Islami? Itu hikmah. Hikmah adalah mengantarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai halal dan haram dengan cara yang paling baik. Sekali lagi, mainnya main hati lagi. Itulah kemudian Allah, main akal dan main hati. Keduanya kemudian dijadikan sebagai satu. Orang mengakui kemudian keagungan Allah sekaligus mengakui kelemahan dirinya. Akalnya jalan, hatinya jalan. Orang belajar tentang ilmu-ilmu kemudian halal dan haram sekaligus pakai hati ketika kemudian menerapkan halal dan haram itu. Bukan berarti nggak pakai hati. Antum cuma tahu halal dan haram saja. Antum sampaikan pada orang, itu tidak hikmah. Allah sekalian. Sedangkan Allah mengajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu kemudian yang mengajarkan halal dan haram dengan cara yang paling indah. Itulah kemudian yang dinamakan dengan hikmah. Oke, setelah kemudian berdakwah ke tengah-tengah umat, lalu kemudian mendapatkan permasalahan-permasalahan, Rasulullah dakwanya semakin maju, bukan malah semakin mundur. Ciri-ciri orang berdakwah semakin maju adalah ditentang semakin banyak orang-orang yang kemudian mengikuti, dilarang semakin banyak orang-orang yang kemudian lebih tahu, dia kemudian diapakan dia tetap enak. Lah kenapa? Semuanya sudah di dalam jalan dakwah. Setelah kemudian Rasulullah menawarkan kepada para pemangku kekuasaan dari kabilah-kabilah Arab, tapi kabilah-kabilah Arab tidak mau untuk menerima. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka menerima ini, lantas taruhannya adalah apapun yang mereka kuasai dan apapun yang mereka miliki, maka mereka akan kehilangan semuanya. Dunia menghalangi mereka. Ingat baik-baik. Pertama, mengakui kekuasaan Allah. Yang kedua, mengakui dirinya lemah. Andaikan orang sudah lulus itu semua, maka tidak akan ada harta yang bisa menarik antum di dunia. Tidak akan ada tahta yang bisa menarik antum di dunia. Tidak ada apapun yang bisa menahan antum di dunia. Lah kenapa? Kullu man 'alaiha fan. Dan apa yang Allah janjikan itu terlalu menarik untuk diabaikan. Itu maksudnya. Jadi
kamu tahu nggak, hidupmu kekuasaan saya, matimu kekuasaan saya, nanti setelah mati itu kekuasaan saya. Kamu mau nggak sama saya? Itu Allah kan begitu kan ya. Kamu mau nggak deket-deket saya? Kamu nggak deket-deket saya yang punya segala-galanya itu? Di dunia, chill banget bro. Lu punya apa? Emas, perak, rumah, anak-anak, perniagaan yang kalian kira nggak akan pernah habis. Itu semua nggak lebih daripada sayap nyamuk. Ya Allah, dijatuh-jatuhin begitu. Tahu nggak teman sekalian? Jadi kalau orang sudah mulai membaca ayat-ayat Allah, itu dunia ini apa sih? Ustadz mau nggak untuk mendukung saya kasih 10 miliar. Lu menghina gue gitu kan ya. 10 miliar, tau nggak? Yang lu miliki semuanya nggak lebih dari sayap nyamuk. Wow, kayak tapi itu teorinya. Tawarin mau juga ternyata gitu kan ya. Ya, itu kalau kita kurang memahami ayat-ayat Allah. Sekaya-kaya antum nggak akan bakal bisa beri mati. Maka kemudian ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan merasakan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Harusnya orang memahami. Dan bahkan orang mati bilang apa? Ya Allah, kalau boleh seluruh harta saya ganti dengan ajalin qarib, dengan mengakhirkan ajal ibarat sebentar saja. Fa asaddaqo, aku akan mengeluarkan seluruh harta-harta itu semuanya. Fa aku minas sholihin, dan aku bisa mendapatkan kesempatan sebentar saja untuk kemudian menjadi orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Itu di dalam Al-Quran. Tapi yang bisa kemudian membaca gitu hanya orang-orang yang yuzakihim. Bisa dipahami dulu sekalian? Makin jelas ya. Nah, berarti kemudian ketika sudah berdakwah seperti itu, maka tidak diterima oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka hatinya masih terikat dengan dunia, keras kepala mereka, maka mereka kemudian berusaha untuk mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberadaan dakwah ketika ada halangan-halangan sudah menjadi sebuah hal yang lumrah. Apa yang mereka lakukan? Ada 3 secara garis besar. Pertama, mereka melakukan propaganda. Mereka melakukan sebuah kemudian hinaan pada Rasulullah. Mereka memprovokasi masyarakat. Mereka kemudian menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memprovokasi. Provokasi ini di dalam bahasa Al-Quran al-ba'sa. Al-ba'sa ini adalah kemudian bagaimana mereka memprovokasi tapi belum masuk fisik. Setelah propaganda tidak berhasil, maka mereka masuk yang kedua, namanya adalah sebuah tindakan fisik, deraan. Al-ba'sa wa darra'u. Yang kedua, darra'. Apa bedanya antara al-ba'sa dengan darra'? Al-ba'sa tidak pakai fisik, sedangkan darra' sudah pakai fisik. Wa zulzilu, sedangkan kemudian gak berhasil yang namanya fisik, maka mereka goncangkan orang-orang dakwah dengan mengganggu orang-orang yang mereka cintai. Perhatikan baik-baik. Pertama, antum akan dihina, antum akan dibully, antum akan diolok-olok, antum akan kemudian dikatakan nggak benar, antum dikatakan anti NKRI, anti Pancasila, anti apa lagi, anti penuaan dan sebagainya gitu. Semua disampaikan pada antum. Apapun yang mereka bisa sematkan, mereka sematkan. Dan itu yang mereka lakukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak ada pada Rasulullah? Tukang sihir, iya, padahal dia nggak pernah bawa bubul. Dia dikatakan apa? Tukang ngibul, padahal dia senantiasa nggak pernah bohong dan semua orang mengakui itu. Dia dikatakan apa lagi? Apa lagi? Dukun, tukang sihir, apa lagi? Tukang nipu, padahal dia jujur. Dia dikatakan misalnya apa lagi? Memisah antara laki-laki dan istrinya, padahal dia nggak pernah kemudian membawa mantra-mantra misalnya, penyair, gila dan sebagainya. Mereka semua tuduhkan pada Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua deraan. Yang pertama, Anda akan dihina-hina tapi belum pakai fisik. Yang kedua, Anda akan didera. Bisa jadi Anda akan dipukulin. Bisa jadi Anda akan kemudian hidupnya kemudian diputusin, dalam arti kemudian dibunuh, misalnya. Yang ketiga, mereka tidak cukup hanya kemudian mengganggu Anda, tapi ada siksaan yang lebih berat daripada al-ba'sa wa darra wa zulzilu. Zulzilu itu fisik tapi pada orang-orang yang Anda cintai. Di dalam Al-Quran misalnya, zulzilu itu digambarkan ketika perang Khandaq. Ketika kaum muslimin sedang berjihad di jalan Allah, mereka diuji dengan semuanya. Olok-olokan sudah, propaganda sudah, provokasi sudah, fisik iya, dan mereka diganggu anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Ya, Allah katakan idzaghatil absar, ketika kemudian bergoyang pandangan Anda, zulzilu. Lalu kemudian wa balaghatil qulubul hanajir. Lalu kemudian naiklah hati kalian sampai ke tenggorokan itu loh. Wa tazunnuna billahi dzununa, digoncang-goncangkan kedudukan mereka karena yang diganggu adalah orang-orang yang mereka kasihi. Itu yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika kemudian dia diikat menyaksikan 2 orang tuanya dibunuh di depan dia, itu zulzilu. Dalam keadaan seperti itu, Anda pura-pura murtad nggak ada masalah. Nah, kenapa? Karena itu terjadi pada Ammar bin Yasir. Anda mengakui nggak bahwa Allah adalah bukan Tuhan? Anda mengakui ya Tuhan-Tuhan Anda adalah Tuhan-Tuhan yang kami sembah? Iya, saya akui. Lah kenapa?
dalam kondisi zulzilu, sudah menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh di depan mata dia, bapaknya disalib, ibunya ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai dengan lehernya, tembus. Bisa dipahami teman sekalian. Dalam kondisi seperti itu bergoyang seluruhnya, maka dikatakan saya akui. Ketika dikatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah berdosa ya Rasulullah. Lalu Rasul katakan, hatimu masih beriman gak? Hati saya masih beriman, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergeser sedikit pun. Maka kalau ada kejadian yang sama, ulanginya lagi kata Rasulullah. Nah, kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi zulzilu. Oke, kaum dakwah akan kemudian dihadapi oleh apa tadi? Pertama, al-ba'tsa'u wad-dharra'u waz-zulzilu. Yaitu adalah kemudian olok-olokan, hinaan tapi tidak bersifat fisik, lalu kemudian bersifat fisik. Yang ketiga, yang disakiti adalah orang yang dia cintai. Fase pertama, 3 tahun pertama fase khauf. Keluar kemudian perintah dakwah, fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin, mereka berdakwah dan dapat masalah. Sampai kapan dapat masalah? Sampai kemudian kira-kira 12 tahun berdakwah di Makkah. Berarti kira-kira 9 tahun sisanya itu kemudian ada masalah banyak sekali. Termasuk nanti para sahabat hijrah ke Habasyah mendapati kemudian permasalahan-permasalahan di sana, yang ada di Mekah kemudian disakiti dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah mereka kemudian berdakwah sungguh-sungguh, lalu kemudian mereka mengenalkan Islam pada orang lain, lalu kemudian yang terakhir fasenya adalah Rasulullah diboikot. Zulzilu tadi. Rasul menyaksikan orang-orang yang mencintainya dan beliau pun mencintai mereka, kekurangan makanan, kekurangan pakaian dan kekurangan segala-galanya. Menyaksikan istrinya meninggal, menyaksikan kemudian pamannya meninggal, 2 orang yang paling dia cintai dalam hidup dia meninggal pada saat itu. Maka setelah itu muncul fase yang ketiga, yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Fase yang ketiga adalah yang namanya fase penerimaan kekuasaan daripada orang-orang di Madinah. Ada 3 fase. Fase yang pertama, fase khauf. Di situ yang berlangsung adalah apa? Tahapan-tahapan 4 tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Jumu'ah. Yaitu kemudian membacakan ayat-ayat Allah pada mereka, mensucikan mereka, lalu setelah itu kemudian muncul dakwah terang-terangan, fase kedua. Fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Yang terjadi adalah 2 langkah berikutnya dalam surat Al-Jumu'ah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian setelah yang terjadi kemudian baru fase ketiga dalam dakwah, penerimaan kekuasaan daripada penduduk Madinah. Bagaimana ceritanya? Saya sudah cerita kemarin. Mus'ab bin Umair kemudian diutus meyakinkan seluruh penduduk Madinah, terutama pada Aus dan Khazraj, yaitu adalah Sa'ad bin Mu'adz bosnya dan Usaid bin Khudair, maka semuanya menerima Islam lewat tangannya Mus'ab bin Umair. Maka kemudian mereka menerapkan Islam lewat tangannya Mus'ab bin Umair, maka Rasulullah dan kaum muslimin maka hijrah, daulah Islam tegak pertama kali di Madinah. Dari situ pindah antara ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Isinya apa ayat-ayat Madaniyah? Semua tentang hukum-hukum Islam. Nah, kenapa? Karena sudah diterapkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perintah untuk sholat, perintah kemudian untuk yang lebih rinci, perintah kemudian untuk puasa, perintah untuk kemudian rajam, perintah untuk kisos, perintah untuk apapun, semuanya turun di sana. Artinya adalah apa? Semua itu turun setelah Rasulullah SAW memiliki kekuasaan. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian. Berarti perlu kekuasaan untuk menerapkan itu semua. Kalau nggak ada kekuasaan, mustahil menerapkan itu semua. Maka kita bisa katakan bahwa Rasulullah SAW sejak awal sudah merintis dakwah untuk meraih kekuasaan. Artinya antum juga sama. Karena dakwah tanpa ada kekuasaan itu pincang. Karena tidak semua hukum Allah bisa diterapkan. Paham sampai di sini teman sekalian? Nah, inilah kemudian sampai fase dengan kekuatan dakwah, daulah Islam ditegakkan dan syariat Islam ditegakkan secara kafah. Sepeninggal Rasulullah SAW, khilafah Islam menjadi negara adidaya selama 13 abad karena sudah sampai kemudian yang semua diterapkan oleh Rasulullah SAW dari 3 fase dakwah dan 4 langkah dakwah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita jelaskan dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Jelas sampai di sini teman sekalian? Alhamdulillah. Jadi gampangnya gimana? Gampangnya kalau bagi teman-teman sekalian, fase yang pertama itu harus dilakukan dengan berjamaah. Kenapa berjamaah? Sudah saya katakan, kalau Rasul tidak berjamaah, Rasul bisa nggak menegakkan Islam? Bisa, karena dia adalah Rasulullah. Allah pasti bantu. Kalau Allah mau, bisa. Tapi Rasul pakai jamaah atau tidak? Pakai. Berarti ini adalah sunnah Rasulullah berdakwah berjamaah. Kenapa? Ya gampangnya gini lah. Rasul pengen ngasih tahu, kalau aku sudah pasti ditolong Allah. Kalau kalian itu loh, kalian itu belum tentu ditolong Allah. Lah kalau kalian sendiri bagaimana ceritanya?
Artinya kalau Rasul aja berjamaah, apalagi kita yang lemah ini harus lebih berjamaah. Berjamaah, lalu kemudian ikut dalam kajian-kajian, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Mensucikan hati mereka dengan cara taklim terus, dengan cara ada di masjid terus, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diingatkan tentang mati, diingatkan tentang yaumil kiamat. Gampangnya baca surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah. Itu membentuk kita untuk kemudian mensucikan hati dan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berdakwah ke tengah-tengah umat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, belajar tentang halal dan haram, belajar bagaimana fikih dakwah, bagaimana fikih menutup aurat, bagaimana kemudian fikih makanan yang halal dan haram, bagaimana fikih sebelum menikah, bagaimana fikih setelah menikah, bagaimana membesarkan anak, bagaimana kemudian ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, nahu sorof dalam bahasa Arab, balaghah dan sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan belajar ilmu hikmah dalam penerapannya ketika kita sedang berdakwah. Bersabar di jalan Allah, memberitahu orang mana yang paling bagus dengan cara yang paling tepat, memberitahukan Allah pada orang lain tentang hukum-hukum Allah dengan cara yang paling indah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, itu semua kita sudah pelajari dan kita sudah tahu bagaimana kemudian langkah-langkahnya. Sekarang gampangnya, yuk ngaji, belajar Islam. Karena nggak ada cara lain yang instan. Teman-teman harus senantiasa diingatkan terus-menerus. Harus ada komunitas, harus ada kemudian pemberi peringatan secara konstan dan terus-menerus.